terpenuhi, tapi ya cuma 0,1% lah, nggak sampai lah. Ya, jadi 1-2 orang aja. Ya, itu memang yang kalau saya indikasikan ya biasanya mahasiswanya yang ya agak eh, lambat lah maksudnya untuk mengisi dan lainnya itu ya. Tapi secara umum TL nggak ada kendala pada saat kemarin kita mau yudisium. Jadi kita semester ini meluluskan 94 mahasiswa alhamdulillah sudah lolos yudisium sampai fakultas sampai institut ya. Jadi tinggal mereka wisuda gitu sama pembekalan nanti awal sebelum wisuda ya. Nggak tahu TL dapat yang minggu ketiga atau minggu keempat, tapi biasanya akan ada yudisium dan pembekalan di departemen gitu ya. Kemudian, oh ini masih anak yang baru. Nah, seperti biasanya mereka kalian boleh bisa ketemu dosennya itu ya sudah mulai hari Selasa gitu nih, karena hari Senin kan masih ngisi. Nah, nanti janjian sama Bapak Ibu sekalian yang di apa, yang jadi dosen wali. Nah, terus nanti ada perubahan untuk dosen wali dari Pak Agus sama Prof. Sarwoko karena beliau berdua ini sudah pensiun per Agustus ini, tapi akan menjadi dosen luar biasa. Maksudnya itu dosen yang masih eh, mengajar di ITS ya, istilahnya itu dosen luar biasa. Dosen yang sudah pensiun, tapi beliaunya masih akan mengajar di Departemen Teknik Lingkungan ya, tapi tidak boleh menjadi dosen wali gitu ya. Itu sesuai dengan aturan yang ada di semuanya di perguruan tinggi. Nah, nanti anak wali dari Pak Agus akan dipindahkan ke dosen lain. Nanti silakan dicek di, saya nggak hafal satu-satunya, dicek di eh, sistemnya masing-masing, akunnya masing-masing mahasiswa. Nanti akan bisa terlihat dosen walinya yang dulu Pak Agus pindah ke dosen siapa. Sama juga nanti yang dari Prof. Sarwoko ya akan dipindah ke dosen yang lain. Ya, dipindah pada masa bukan apa-apa karena beliau sudah menjadi dosen luar biasa tidak boleh menjadi dosen wali gitu ya. Yang Prof. Yulina juga sama akan dipindahkan ke dosen yang lain. Ya, jadi sudah tidak boleh karena Prof. Yulina kan sudah sama juga ya menjadi dosen luar biasa juga gitu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau tiba-tiba kok lu dosen waliku kok berubah kok bukan seperti yang awal-awal dulu ya kan semester-semester sebelumnya ya. Jadi itu karena beliau-beliaunya ini sudah pensiun gitu ya. Jadi harus dipindah menjadi ke dosen yang lainnya gitu ya. Ya, saya rasa eh, pengambilan kelas harus sesuai aturannya, urut-urutannya ya. Mohon maaf kalau nanti saya pinginnya tidak ada yang istilahnya itu rebutan-rebutan kelas gitu ya. Ya, semuanya dapat kelas gitu. Ya. Jadi kita utamakan yang angkatan 2019 masih ada satu, mungkin 2022 ada beberapa orang dan 2021 ini masih lengkap untuk satu angkatan gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Di sini ada SOP nanti di share sama Mas Dio ya, ada itu SOP-nya untuk FRS. Bentar, saya cek dulu. Oh, ini tutus yang SKPB ya. Nah, linknya ini kayaknya link kayak dulu deh. Karena saya buka linknya itu tetap sama dari semester lalu. Ya, tapi saya nggak ngisi karena saya cuma buka aja sebentar. Eh, share screen SUP. Nah, nah di sini ya. Nah, ini nanti linknya di ini kan. Ya, nanti saya copy kayaknya sama deh. Seperti semester lalu ya. Tapi ini kalau kalian sudah aman lah untuk SKPP. Kalau SKPP ya nggak boleh lanjut kuliah ya. Jadi kalau yang untuk apa namanya nggak lulus SKKB itu biasanya ya sekarang ini semester-semester. Nah, sama ininya.
linknya sama dengan yang dulu. Ya, jadi nanti monggo kalau yang semester ini sudah oke lah. Nah, untuk apa desain kuliah desain ya untuk 2021 sekarang kan ngambil. Targetnya tetap harus ada HKI ya. Nah, dosennya nanti yang ngajar satu kelas 3 orang. Maksudnya ditaratakan ada lab air, lab udara, lab sampah, lab remediasi, lab MKL itu ada semua. Jadi semua dosen nanti dilibatkan dari semua lab. Nah, nanti mungkin dosen-dosen tetap menginginkan tetap kayak dulu. Makasih ini Mas Dio. Tetap kayak dulu pingin lakukan apa ada mungkin nanti presentasi, kemudian ada tetap HKI ya. HKI itu kalian nanti punya sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum HAM ya. Nah, di situ nanti istilahnya kalian membuat desain itu terlindungi gitu ya. Tetap harus kasih nama tim, nama dosen pembimbingnya, semuanya diletakkan di situ. Nah, biasanya kalau semester kemarin kan banyak ya, ada 33 HKI dari semua 33 kelompok. Ya biasanya pembiayaan dari departemen. Yang kita usahakan ada slot untuk membiayai itu dari semua kelompok. Jadi mahasiswa tinggal membuat berkas, harus dikumpulkan di kantor HKI-nya ITS ya. Kemudian untuk pembayaran insya Allah dari departemen. Nah, nanti keluar sertifikat. Sertifikat itu diberikan ke mahasiswa juga. Ya, berhak mendapatkan sertifikat itu gitu ya. Jadi kalian kalau mungkin nanti membuat CV untuk kerja, nama sudah punya sertifikat tuh, sertifikat desain, desain dari tugas mata kuliah memang sebagai capstone desain kalian gitu ya. Mau contohnya tadi apa saya coba saya cek ya. Mau ya apa sih Bu contoh nih? Kalau saya punya banyak tapi bukan yang desain ini. Ya punya coba saya kasih contohnya sebentar biar tahu pandangannya. Ini tak masukkan semua akhirnya. Bentar ya. Sebentar tak kasihkan tunjuk ya. Soalnya saya nggak nyimpen karena ada di linknya. Ini contohnya. Sudah kelihatan? Nah, ini ya. Nanti dapat surat pencatatan ciptaan. Jadi HKI karya cipta. Nah, judulnya apa? Oh, ini yang pakai poster. Ya, kemudian ini berlaku sampai 50 tahun dari ciptaannya ini. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari HAM ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terus semua nama yang ikut terlibat di situ. Ya, ada nama dosennya juga. Nah, ini setiap mahasiswa punya apa istilahnya akan punya ini kalau nanti terakhir ikut mata kuliah itu tadi desain.
Jadi nanti kalau kalian buat untuk CV, nah boleh nih salah satunya. Nah kan, termasuk hak cipta. Ya, ini termasuk kan seni sastra dan lainnya itu masuk yang di sini hak cipta. Kalau kalian suka menciptakan lagu, nah ini masuk di sini. Yang bisa menciptakan lagu atau buku atau lain bisa masuk sini. Ya, diurus di sini ya. Tapi memang kalau yang di ITS jauh lebih murah daripada kalau kita ngurus sendiri. Di link Zoom-nya Kementerian Hukum itu ada link Zoom-nya cuma harganya 2 kali lipat. Kalau di ITS mungkin ada subsidi dari ITS ya, jadi harganya kurang lebih cuma separuhnya aja. Kalau kita ngurus ya harus bayar, ya harus bayar. Nggak free. Tetap ada dana yang harus dikeluarkan untuk mengurus ini. Oke, ini aja dari angkatan 2019, 2020, 2021. Ada yang ingin tanyakan? Halo Mas Dio? Ada, Mas Dio ini. Ya, Bu. Ya, ada yang ingin tanyakan? Eh, dari saya sepertinya sudah aman, Bu. Mm-mm. Itu ya. Nanti ada eh, kemarin kan revisi update ke 8 ya. Tapi mungkin ada nanti masih ada update karena mungkin ada 2 orang dosen yang mungkin jadwalnya kurang sesuai gitu ya. Nanti dari Mas Firman ya, Mas Dio. Ya, Bu. Mm-mm. Mas Firman belum bergabung, agak terlambat. Oke, kalau angkatan eh 2021 selama ini gimana? Semua dicek ya, 2019, 2021, 2020 ya yang dicek SKS yang lulus ya. Kan kemungkinan besar karena semester depan ini sudah harus lulus toh. Ya yang sudah TA-TA ya. Apa yang juga 3 TA yang 2021 ya tetap harus dicek. Di jumlah LKS yang lulus ya saya selalu mengingatkan jangan sampai kekurangan SKS. Harus mencapai 144. Ya, 144 itu harus terpenuhi. Ya, jangan sampai pas mau lulus ternyata SKS-nya kurang. Kalau yang sudah magang biasanya berlebih SKS-nya, tapi tetap harus dicek. Masih itu menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa, ya kan? Kadang-kadang dosen wali ya mungkin eh, ada yang nggak ngecek terlalu detail gitu ya, terus kemudian terlewat. Ya, waktu mau wisuda dicek kok kurang, ya kan nilainya. Nah, terus mata kuliah pilihan mungkin yang belum lulus, ya ada E, nah itu nanti tercantum tetap E. Nah, kalau sekarang ini ya cara hitungnya mata kuliah nggak lulus akan tercantum IPK itu dihitung semua mata kuliah yang pernah diambil lulus nggak lulus diambil tuh tetap terhitung. Tapi usahakan mata kuliah nggak lulus DE itu tetap diulang lagi dan nilainya sudah nggak keluar D dan E. Kalau masih ada seperti kemarin itu kejadian Mas apa ya? Saya masih ingat namanya angkatan 2016. Ya, ngambil mata kuliah pilihan kalau nggak salah ekonomi lingkungan waktu itu. Terus dia ngulangnya itu mata kuliah lain pilihan. Nah, waktu yudisio mau kita cek, dia nggak bisa muncul namanya. Kenapa? Tertulis itu ada satu mata kuliah nggak lulus. Kita cek kembali, ternyata mata kuliah yang pernah diambil mata kuliah pilihan itu masih dapat E. Nah, kalau dapat E, kan berarti otomatis di sistem itu kan terbaca, ya kan? Nah, makanya dia terus gak bisa wisuda, dia hari ngambil semester depannya itu satu mata kuliah itu aja. Cuma 2 SKS itu aja untuk bisa merubah menjadi lulus. Ya kan? Kalau dia baru lulus semester depannya itu ngambil, ya sudah dia bisa masuk ke yudisium. Nah, kayak gitu harus diperhatikan ya. Kan itu dosen walinya ya ini kalau dosen wali itu kan hanya mengarahkan ya, tapi semua tetap tanggung jawab kita ya sebagai student harus kita cek satu-satu harus tetap cek ya mahasiswa harus ngecek terhadap apa yang sudah diambil ya mata kuliah yang nggak lulus yang harus diulang apalagi kita ada kemarin ada ekivalensi gitu ya ini apa ini Ah, ade oh enggak mata aku nggak ada war-war kelas
nggak ada. Tidak stabil jaringannya, jaringan internetnya. Ya nggak ada Word. Kelas mata kuliah pilihan nggak ada yang buka 2 kelas. Ya karena kemarin terima kasih Mini Mas Dio dibantu Mas Dio untuk mendetek. Jadi mata kuliah pilihan itu sampai buka 2 kelas. Ada mata kuliah satu pilihan tapi memang jumlah mahasiswa yang daftar masih 15. Jadi kuotanya kan banyak. Gitu ya. Terus mata kuliah kayak yang banyak kemarin ya contohnya Ekotok itu kita buka 2 kelas. Ya kan? Mata kuliah yang lainnya itu cuma masih 16, masih 15. Jadi masih boleh ke mata kuliah pilihan yang lain gitu ya. Mm-mm. Nilai KP itu logikanya enak ya. Kita KP, kalau sekarang kan ngambil liburan ini ya, liburan ya harus diambil semester depan. Nggak ada batas segera harus dimasukkan. Dan KP secara ini ya, kita selesai KP 2 bulan laporan harus sudah jadi. Saya selalu mengingatkan, saking baik-baiknya aja Bapak Ibu dosen kita itu. Iya kan? Mau, ini pengalaman saya, mau memalukkan nilai itu saya sudah oprak-oprak. Mungkin yang pernah bantu saya ada Mas Dio, Mas Nafta, ada Mbak Hervina, Mbak siapa dulu yang di atasnya Mbak Berlian, terus sebelumnya lagi Mbak Rahmawati. Jadi kan saya pengelola 5 tahun ya. Jadi ini terakhir, maksudnya eh, ini Gasal 2024-2025 ini saya masih di Sekdep. Ya, jadi mungkin next next semester 2025 ini sudah ada pergantian pengelola baru kan sudah Pak rektornya baru nggih. Jadi mungkin ya ada pengelola baru lagi, jelasnya gitu. Ya, mungkin saya sementara ini sudah karena saya mengurus pengurus kan dari dulu balik sekolah sudah hampir 10 tahun. 8 tahun 10 tahunan ya. Jadi mungkin saya akan nanti lebih fokus ke apa ya ke lab dan yang muda-muda yang mungkin nanti akan menjadi pengelola gitu ya. Jadi eh, biasanya kami memang dibantu ya. Biasanya saya ngoprak-ngoprak mesti Mas Dio mungkin sudah tahu Mas ini nilai-nilai KP yang udah masuk baru anak-anak ngumpulkan itu jangan ya ini Mbak Irba lu Mbak Irba ya itu jangan ditiru. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita udah selesai KP 2 bulan itu orang sudah masuk ke dosen pembimbing yang di TN. Nanti dosen pembimbing itu sudah memberikan nilai ke saya. Nah, mestinya bapak-bapak gitu biasanya, bapak ibu dosen kalau anaknya belum, ternyata anaknya belum selesai KP, sudah selesai KP tapi nggak menghubungi, laporannya nggak ada, laporannya nggak muncul-muncul ya nilainya jadi nggak ada. Baru sebenarnya kalau saya akhir semester itu mesti menanyakan mau berapa. Kalau saya TK ya sudah saya tinggal aja, saya kasih E gitu, ya kan? Karena kalau memasukkan nilai itu, ya kami setiap dosen ya, memasukkan nilai itu kalau terlambat itu kinerja kita dipotong sama ITS. Ya, sama aja kita punya punishment juga dari ITS. Kalau dosen kan dijatah sama yang 12 kayak kemarin 12 Juli terakhir harus masukkan nilai. Kalau dosen tersebut memasukkan nilai itu lebih dari tanggal 12 itu, kecuali TA ya. Kalau TA kan memang belum. Tapi kalau semua mata kuliah itu harus tanggal 12. Kalau kita memasukkan lebih dari itu, kita dapat punishment dari ITS. Ya, sama. Dianggap kinerja kita nggak baik. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang selesai KP, saat ini kemarin KP. 2 bulan ke depan laporan udah harus jadi. Nah, dosen itu akan memberikan nilai dan akan memberikan ke saya secara langsung. Karena saya ada listnya gitu. Mahasiswa ini nilainya berapa dari dosen. Nah, tinggal saya memasukkan ke sistem. Kalau semester depan biasanya Januari terakhir. Nah, awal Januari untuk masukkan nilai. Nah, itu harus sudah kita setelkan semua. Ya, jadi jangan ditunda-tunda, ditunda-tunda. Nah, kalau undang-undang pekerjaan kalau sudah selesai, jadi nggak boleh gitu ya. Kalau sudah selesai ini, ya sudah. Sama juga yang untuk nanti mengambil KKN. KKN-nya jalannya dan semester depan sudah harus dicentang. Ambil KKN yang kodenya UG, ya, kodenya UG. Karena KKN ini kan bukan dari TL ya, kodenya UG. Kalau dari CL kan kodenya CL ya. Nah, sistem memasukkan nilai seperti apa, Bu? Kalau kalian ikut KKN ya, dosen, ada pengabdian masyarakat, KKN tematik ya, entah dari ITS ataupun dari dana departemen gitu ya. Nah, itu biasanya nanti nilai itu akan diberikan dosen langsung ke DRPM.
yang bisa mempunyai link nilai bukan dari dosen, ya, tapi dari DRPM. Karena dari DRPM ini menerima semua nilai dari seluruh departemen-departemen yang ada di ITS. Ya, itu yang akan memasukkan. Jadi kemana ada anak-anak, lu nilai saya nggak keluar-keluar pertama, harus dicentang dulu di FRS. Nah, kalau nggak dicentang di FRS, terus nama kalian nggak akan muncul di DRPM. Loh kan saya sudah ikut, Bu. Iya, ikut, tapi nggak ada slot nilainya. Kolom untuk isi nilai itu nggak ada karena mahasiswa nggak centang di FRS. Ya. Diingat itu ya, harus centang di FRS. Sehingga nama kalian ada slotnya di DRPM. DRPM bisa lihat, oh, itu loh slotnya mahasiswa yang sudah KKN gitu ya. Nah, nanti yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nilai kan dosen dengan timnya. Nah, nanti ketua KKN atau pengabdian masyarakat atau KKN tematik itu akan memberikan nilai itu ke DRPM langsung. Nah, DRPM yang mendapatkan list mahasiswa dan juga nilainya itu mereka lah yang memasukkan nilai dalam sistem. Jadi kami dosen ya semua di tes nggak punya link masuk ke nilai KKN itu, gitu ya. Jadi kemarin pun ada masalah, Bu, nilai KKN saya kok belum punya. Itu harusnya kalian ngisi dulu di FRS, terus dosen nanti harus memberikan nilai di RPM. Nah, insya Allah kalian nilainya sudah muncul. Itu ya. Nah, ini apa ini? Di drop. Nah, Dinda, ada NK dapat berubah kembali. Kita usahakan fix sebelum FRS. Kalau di TL gitu ya, Mbak Dinda. Makanya ini kita benar-benar kerja keras. Terima kasih ada di sini ada Mas Sinan udah bergabung nggak? Ya, karena kita kan kemarin dapat penugasan tanggal 1 Agustus ya sudah penugasan. Terus kemudian ya ada revisi seperti biasa. Terus kita mulai tanggal buat jadwal itu tanggal 4. Mas Firman udah buat jadwal ya. Saya cek juga, terus dicek sama Mas Dio ya. Ini sudah revisi ke-8. Usahakan kami tidak akan berubah lah, insya Allah, kecuali memang ada dari pihak dosen sendiri yang jadwalnya tidak sesuai dengan beliau, jadi harus kita rubah. Ya, seperti itu. Nah, ada yang tanyakan lagi tadi ada yang apa namanya angkat tangan sudah kok hilang, sudah terjawab belum? Ya, pokoknya saya minta untuk apa perwalian bisa berjalan lancar gitu ya. Nggak ada perang kelas itu nggak ada. Sejak saya jadi pengelola tahun 2020 sudah kita hilangkan. Ya, mungkin kalau dulu ada, tapi saya nggak sesuai. Kalau harus perang-perang jadwal anak mulai jam 20.00 untuk milik kelas, enggak, saya nggak anjurkan. Mungkin itu yang terdahulu saya tapi tidak ikut-ikut ya, maksudnya saya kalau saya sekarang ini ya kita atur aja. Ngapain buat rebut-rebut kelas itu nggak usah. Ya, nggak ada untuk rebut-rebutan kelas ya. Jadi tetap kita akomodir semua. Ada yang tanyakan? Permisi, Bu. Ya, I- ya Mas Ini Dio. Ya, ini di silakan. kolom chat banyak anak bertanya, Bu. Hmm, Ini salah satunya dari hmm. sebentar, Bu. Dari Aziza, Bu. Oh, itu Kang Ah, Aziza nih yang mana? ya, izin bertanya, Bu. Tugas PPPAL. Bukan, Bu. Iya, Izin mana-mana. bertanya, Bu. Misalkan sudah sempro, lalu matkul TA-nya di drop, lalu semester depan ingin melanjutkan TA dengan judul yang sama, apakah harus mengulang sempro Kenapa kok semester di depan, drop? Bu? Ini ada yang ngedrop lah. Siapa yang ngedrop? Ini Bu Aziza yang Sebentar, nanya, siapa Bu. yang ngedrop? Ini Aziza. Iya Bu, Aziza, karena kenapa ngedrop? ini Bu, pengumuman MSIB-nya diundur sampai tanggal 4 September. Mau magang? Studi independen Bu. Terus aku hubungin sama TA, nggak bisa kerjakan TA bareng. Iya Bu. Ya, berarti nggak ikut kan berarti nggak centang TA ya? Eh, untuk sementara saya ambil dulu Bu, karena Mm-mm. pengumuman MSIB-nya diundur sampai tanggal 4 September. Terus nanti proposal dulu. Iya Bu. Terus kalau misalnya nanti setelah saya Mm-mm. ternyata keterima MSIB, apa boleh saya drop matkul TA-nya ya Bu? Ngapain kok di drop? Nggak cukup untuk itu. Jadi gini, TA
TA itu bisa dikerjakan maksimal 2 semester. Ya, kalau 2 semester sudah selesai, ya sudah. Tapi kalau 2 semester nggak selesai harus ganti judul. Bu, kalau saya sekarang TA, terus saya sudah ngerjakan tapi nggak progres. Apakah perlu di drop? Nggak usah. Nanti TA-nya kan tetap bisa dilanjutkan kerja kan? Sampai nanti semester depan. Semester depan conteng TA lagi gitu. Kenapa harus di drop Aziza? Nggak cukup SKS-nya. Masih cukup, Bu. Cuman kalau Heeh. misalnya nggak dilanjut, itu kan nilainya jadi iya, Bu. Itu nanti Tuh. berpengaruh ke IP. Logikanya kalau dihitung total semua, saya belum melakukan simulasi. Coba hitungan simulasi. Nanti kalau E-nya nggak centang, nggak bisa asistensi ke dosennya. Ya kan? Kalau di drop, nanti saya dosen pengampunya ya harus pembimbingnya saya kasih tahu. Anak ini drop berarti sudah nggak bisa asistensi. Kadang-kadang ada dosen yang gitu, nggak mau kan, nggak ada di sininya, di sistemnya dia nggak ngambil gitu loh. Coba disimulasi, saya belum hitung karena kan peraturan baru sekarang. Nilai itu dihitung dari total yang pernah diambil. Ini kok zaman saya kuliah dulu gini. Zaman saya dulu semua yang diambil itu dibagi dengan SKS yang diambil. Termasuk yang E itu akan kehitung. Sekarang sistemnya gitu lagi, nak. Ini kayak saya tahun 94. Kurikulum 94 sampai 99 tuh gini. Terus kurikulum selanjutnya kayak gini. Terus nggak tahu ya berubah kapan itu berubah. Sekarang gitu lagi. Dikti balik lagi ke sistem saya zaman kuliah dulu. Coba kamu simulasi Aziza. Ya. Nggih. Bu, berarti Hmm. nanti kalau misalnya selesai semester 8, maksudnya saya baru TA semester 8 itu, terus ada nilai yang menggantikan nilai yang E tadi itu, Mm-mm. berarti nilainya diganti atau tetap dimasukkan dua-duanya, Bu? Sekarang tetap dimasukkan dan di total. Kayak sistem saya zaman kuliah dulu. Kalau yang dulu-dulu kan dihilangkan gitu ya. Sekarang semua yang pernah diambil lulus gak lulus itu di total semua dibagi dengan SKS yang diambil. Paham? Oh, nggih, paham, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Mm-mm. Coba di trial sendiri, di simulasi sendiri ya. IPK-nya turun atau pancet. Iya. Ya ini karena mungkin karena ada magang dan lain-lain sekarang Dikti pakai sistem yang lama lagi. Zaman saya dulu kuliah gitu, semuanya masuk. Ya kan? Zaman saya sistem saya dulu terus berubah. Sekarang balik lagi ke sistem yang lama. Zaman dulu saya itu dapat IPK 3,4 itu sudah top marko top. Banyaknya 2 koma. Ya, karena sistemnya hitungnya gitu. Nah, terus bukan berubah. Nah, sekarang tidak tahu di tim balik lagi ke sistem yang lama. Ya, nanti Mbak Aziza di simulasi sendiri ya Mbak Aziza. Ya, Nggih, Bu. tahu. Terima Heeh. kasih, Bu. Heeh. Ya memang dilema. Soalnya gini, tetap kan ada magang kan pilihan tuh banyak. Ya kan? Tapi semua itu ya harus kita pilih gitu ya. Punya masing-masing kelebihan dan kekurangan. Ya, itulah mahasiswa yang bisa menentukan karena untuk kalian sendiri gitu ya. Ya, gitu ya. Ya Mbak Aziza. Terus ini PBPAL mengulang. Apakah tanya nilainya kalau sudah bagus TB-nya nggak perlu ngulang. Ya, ditanyakan nanti ke dosen pengampunya yang kemarin nilainya berapa tugasnya. Kalau tugasnya sudah bagus, nilainya sudah lulus itu ya. Nah, nggak usah ngulang tugas. Ya, tugasnya sudah pakai nilai yang lama. Gitu. Permisi Bu. Konversi nilai matkul. Heeh. Sebentar Mbak Eh, Mas. Ini. Heeh. izin bertanya ya Bu. Heeh. Kalau misal itu Bu, kalau misal mahasiswa ini udah melakukan MBKM, kemudian Heeh. ingin melakukan konversi di matkul yang sudah Heeh. selesai diambil itu apa boleh Bu? Biar 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 nilai yang awalnya jelek menjadi lebih bagus gitu Bu. Kan sudah ada perjanjian sama Pak. Sekarang LO-nya MBKM kan Pak siapa? Alvan ya. Kan ada anak sudah nulis.
Dan nilai itu kalau sudah dilaporkan di dikti semester lalu nggak bisa dirubah, nak. Jadi kalau kita sudah selesai nilai ini, bulan depannya sudah dilaporkan tes ke dikti. Jadi sekarang gitu, dikti sudah punya semua. Jadi kan sekarang tuh nggak bisa ada mata kuliah yang dihilangkan, ini nggak bisa. Karena setiap selesai semester, namanya semester gini ini sudah lapor dikti. Ya kan, kemarin Juli, 1 bulan ini nilai sudah dilaporkan dikti. Kalau semester lalu, Januari udah masuk, Februari itu sudah dimasukkan ke dikti nilai itu. Jadi kita yang lampau-lampau yang sudah semester lalu mau dirubah itu nggak bisa. Apa gitu Mas Dio? Maksudnya mengulang mata kuliah dulu dijadikan EBKM gitu kah? Sepertinya itu Bu. Nggak boleh. Jadi anaknya itu sudah selesai mengambil matkul tersebut, kemudian Nggak pas bisa. mau konversi MBKM itu pengen Diganti itu mengkonversi ya. matkul yang Ya. sudah diambil tadi Karena itu kalau Bu. kalau EBKM kan dicentreng alih kredit dong dari awal. Berarti kan dia nggak ikut kuliah ya. Nilai yang nggak lulus diganti MBKM tiba-tiba nggak bisa. Gitu, Mas Dio. Ya baik Bu, terima Heeh, kasih. heeh. Jadi semuanya udah terstruktur, udah tersistem ya. Setiap nilai selesai 1 bulan itu ya, ITS melalui Dirpendik akan mengirimkan ke PD Dikti. Jadi sekarang sistemnya seperti itu. PD Dikti akan mempunyai rekap setiap nilai mahasiswa. Nah, kenapa? Karena kan nanti ijazah itu ada PIN-nya kan. Penomoran ijazah nasional. Fungsinya untuk apa? Ini lama, ini sudah berlaku 2018. Kenapa? Biar ijazah itu nggak dipalsu. Kalau ada ijazah terus dilihat di dikti ya, dilihat PIN-nya nggak ada nomornya. Nah, kemungkinan ini ijazah palsu. Gitu. Nah, setiap semester nilai kalian dikirimlah ke PD Dikti. Jadi nilai itu nggak bisa berubah-ubah seenaknya, nggak bisa. Jadi sekarang sistemnya seperti itu. Nggak ada yang namanya apa bongkar-bongkar ngilangkan nilai, nggak bisa. Mungkin 20 tahun yang lalu bisa, 10 tahun lalu masih bisa. Sekarang nggak ada. Karena sudah terintegrasi semua nilai ada di ITS dan semua di universitas yang ada di Indonesia itu harus dikirim ke PD Dikti. Ya, ada kalau nilainya PD Dikti waktu itu A, B mau dirubah jadi A, sama-sama sebelumnya nggak bisa diubah-ubah. Ya. Nah, terus ada MGKM. Kalau MGKM di waktu kita buat rencana studi, makanya akan berubah di sistem kalian itu adalah ahli kredit. Mungkin ada MBKM macam-macam, ada yang studi exchange ke luar negeri atau studi exchange ke universitas yang lain. Dulu ada angkatan 2020, ada yang ke UI, yang mata kuliah tertentu, ada yang ke di UI, dan itu bisa dibuatkan ya tadi ke ahli kredit tadi nilainya. Yang penting waktu ikut di UI itu ada mata kuliah yang ditawarkan itu ada silabusnya, ada jamnya gitu ya. Jadi dia ambilnya kan ada di Indonesia itu semester pendek. Nah, semester pendek itu ditawarkan ke mahasiswa di luar. Jadi dia bisa ikut. Nah, bisa ikut terus kemudian pas semester gini masuk ke semester gasal ini dia konversikan nilai itu di semester depannya itu. Namanya contohnya K3. Jadi waktu nggak dia ngambil K3 di TL karena dia ngambilnya ikut yang di UI waktu itu selama ada semester pendeknya UI ya ada ujiannya dan ini ada nilainya terus gimana nilainya itu ditransfer karena jelas ada nilainya dia. Nah, itu waktu semester gasal itu dia centangnya ahli kredit. Otomatis nilainya sudah masuk dari nilai dia waktu ikut di UI semester pendek itu. Itu. Jadi MBKM bukan untuk mengganti nilai yang nggak lulus sebelum-sebelumnya Tidak boleh ada paradigma seperti itu. Pemikiran seperti itu nggak boleh. Ya, paham ya? Mm-mm. Itu. Ada lagi yang tanyakan. Ini Mas Firman baru bergabung. Halo Mas Firman. Sudah bergabung belum Mas Firman? Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini? Di rumah? Oke, Bu. Oke. Mas Firman tadi yang tanya, insya Allah gak ganti-ganti kan jadwalnya? Enggak, Bu. Ini apa? Kan nanti revisi yang pemodelan Pak Irwan saja, Bu. Sama Bu itu. Bu, jangan soalnya ngambil adik Alaina. Waduh, Bu Firda, Bu. Kan
Kalau Oh, jam 4 sore tuh ada Elena kan harus diambil di daycare. Kasihan nanti. bah- Nggak diambil. banyak Bu kalau Bu Firda Bu. Sebentar Bu, Hmm, kalau gitu ya nanti akan saya lihat lagi Bu. dilihat ya. Soalnya kan harus ngambil adik di itu. Di daycare, Mas Firman. Jam 4 kan ngambilnya di Elena. Sebentar Bu. Lemes Mm-mm. saya kalau itu. Banyak yang nggak Firda, ada 3. Insyaallah. Insyaallah esok. Iya toh? Insyaallah Mas Firman. Ya, cek lagi. Oke, nanti kan tetap kontak sama Mas Dio ya. Iya Bu. Soalnya kita nggak ada perubahan lagi lah selanjutnya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Ini sudah masuk mungkin yang angkatan sudah nyampur ini, nggak apa-apa. 2021 udah 2022. Saya nggak ada nomornya apa, NIP-nya nggak kelihatan ya, NRP-nya. 2022 sudah aman kan? Berarti nggak mengulang SKPB ya. Sudah aman lah untuk semuanya, sudah aman untuk apa? Kuliah bersama atau basic science ya. Nah, nanti eh, ini Anil ini 2022 ini. 2022 ya Anil. Supaya saya tak apal ini. Wow. Oke, 2022 ada yang ingin ditanyakan? Nanti mungkin yang baru bergabung nanti dibagi sama Mas tentang SUP, dibagi sama Mas Dio ya, sudah di-share SUP-nya. Tapi kalau SKPP kan enggak ya, yang 2023 lah. Kalau untuk ngisinya tetap di jadwal nih, kayak kayak biasanya kita nggak ada war-war gitu ya. 2022 ngisi DFRS